sebenarnya sah-sah saja punya pikiran untuk pilkada itu dilakukan oleh anggota DPRD, tidak lagi pilsung oleh rakyat. Apa kemudian yang menjadi fungsi daripada anggota DPRD? Sebenarnya saya melihat dengan adanya pilkada dipilih oleh DPRD, ini bentuk lain dari penguatan lembaga legislatif yang ada di daerah. Karena kalau sekarang kalau kita lihat, nyaris DPRD ini kayak kehilangan giginya. Halo Bang, balik lagi di program Siasat Channel. Kali ini kita mau bahas wacana pilkada lewat DPRD, Bang. Presiden Prabowo mengemukakan wacana kepala daerah tidak langsung, pemilihan kepala daerah tidak langsung atau dipilih melalui DPRD pada HUT Partai Golkar kemarin. Abang sebagai Direktur Eksekutif IDN, gimana Abang melihat ini? Sebenarnya wacana yang disampaikan Pak Presiden itu bukan wacana baru. Dulu kita ingat waktu Pak SBY jadi presiden juga sempat bergulir wacana seperti itu. Artinya sebenarnya sah-sah saja punya pikiran untuk pilkada itu dilakukan oleh anggota DPRD, tidak lagi pilsung oleh rakyat. Karena sebenarnya begini juga, anggota DPRD ini kan perwakilan rakyat yang dipilih langsung oleh rakyat, sehingga kemudian mereka punya legitimasi bahwa mereka adalah wakil rakyat yang kemudian bisa menentukan siapa yang akan dipilih menjadi gubernur atau bupati atau wali kota, karena mereka adalah perwakilan dari rakyat. Nah, yang menjadi persoalan sebenarnya dengan pilkada langsung kayak hari ini, itu sebenarnya kalau kita lihat apa kemudian yang menjadi fungsi daripada anggota DPRD. Sebenarnya saya melihat dengan adanya pilkada dipilih oleh DPRD, ini bentuk lain dari penguatan lembaga legislatif yang ada di daerah. Karena kalau sekarang kalau kita lihat, nyaris DPRD ini kayak kehilangan giginya. Karena mereka memang ya hanya berbicara RAPBD, mereka bicara hanya APBD. Tapi kalau di daerah, APBD itu bisa ditetapkan tanpa sepersetujuan DPRD. Makanya kita istilahnya mengenal istilahnya dengan peraturan gubernur. Artinya APBD bisa langsung ditetapkan oleh gubernur. Nah, sehingga DPRD kita ya hampir tidak ada peran sama sekali kalau di daerah. Nah, kalau seandainya pilkada itu dipilih oleh anggota DPRD, maka perannya terbalik nih. Sehingga si gubernur yang terpilih kemudian bisa di-impeach oleh DPRD karena yang memilih adalah DPRD. Sehingga kalau gubernurnya bertindak sewenang-wenang, artinya berjalan sendiri tanpa ada koordinasi dan tidak ada harmonisasi dengan DPRD, maka DPRD dengan mudah bisa mengganti gubernur tersebut. Sehingga bagi gua sah-sah aja, dan gua melihat memang sebaiknya dipilih oleh DPRD untuk penguatan kembali lembaga legislatif kita yang sudah mulai melemah. Karena kan kita ada legislatif, ada eksekutif, ada yudikatif. Nah, perimbangan kekuasaan ini nyaris hilang kalau di daerah karena gubernur atau wali kota atau bupatinya dipilih langsung oleh rakyat. Oke Bang, nah kalau berdasarkan argumen Abang tadi, boleh nggak gue tanya, apa sih untung dan ruginya pemilihan kepala daerah langsung dan tidak langsung, khususnya bagi masyarakat ya Bang? Oke, nah bagi rakyat, apa untungnya pemilihan tidak langsung? Artinya pemilihan yang dilakukan oleh anggota-anggota DPRD. Yang pertama adalah rakyat dengan jelas bisa mengontrol. Itu yang pertama. Kenapa rakyat bisa mengontrol? Karena yang memilih adalah anggota-anggota DPRD yang dipilih langsung oleh mereka. Sehingga untuk mengganti gubernur atau untuk mengganti bupati wali kota, ini lebih mudah bisa dilakukan
daripada dipilih langsung oleh rakyat. Itu yang pertama, keuntungan kalau pilkada dipilih oleh DPRD. Nah, keuntungan yang kedua adalah money politik yang hari ini cukup luas dan masif di Indonesia. Itu kita nggak akan melihat lagi. Oh, tentu ada yang akan bilang, oh iya, money politiknya bergeser dari tadi ke rakyat, uangnya dicicipi langsung oleh rakyat. Kemudian sekarang uang itu dicicipi oleh elit partai. Nah, tapi argumen seperti ini tidak kemudian memperhatikan institusionalisasi partai. Kalau kemudian partai hanya memilih gubernur atau bupati atau wali kota berdasarkan mahar, berdasarkan duit, maka kemudian rakyat tuh akan juga melihat, dan ke depan dalam elektoral itu ada hukum besi, adalah kalau lo tidak jalan sesuai dengan kehendak rakyat, maka di pileg ke depan partai tersebut jatuh. Sehingga partai juga tidak bisa semudah itu, atau partai juga nggak bisa segampang itu untuk melakukan transaksi politik. Paling mungkin nanti transaksinya adalah persoalan-persoalan kebijakan. Nah, kalau transaksinya persoalan kebijakan, ini lebih baik sebenarnya. Karena anggota-anggota DPRD ini punya aspirasi masyarakat yang harus didengar oleh kepala eksekutif yang terpilih. Sehingga kemudian ya udah Pak, kalau Bapak nanti kita usung, kalau menang, ini syaratnya. Misal kebijakan pembangunan waduk, misal apalagi yang diminta oleh warga di desa ini, warga di desa itu. Sehingga yang terjadi kemudian partai politik ketika melakukan kampanye juga lebih semangat daripada pilkada langsung. Yang ketiga, kalau kita lihat setiap pilkada itu kita lihat bagaimana konflik horizontal antar sesama rakyat, antar sesama masyarakat. Khususnya di pilkada kabupaten atau kota. Nah, dengan adanya pemilihan yang dilakukan langsung oleh pilkada yang dilakukan oleh anggota DPRD, ini mencegah konflik horizontal di bawah. Sebenarnya kalau kita lihat dari beberapa pilkada ya, kalau kita mau fair sebenarnya rakyat juga tidak begitu dipusingkan dengan siapa yang akan menjadi bupati, wali kota, atau gubernur. Tapi yang dipusingkan oleh rakyat karena sebenarnya sudah ada tertanam di benak masyarakat ketidakpercayaan terhadap elit. Nah, kalau pilkada itu tetap langsung, maka ketidakpercayaan terhadap elit ini semakin meninggi. Tapi kalau pilkadanya itu tidak langsung, lalu kemudian gubernur, wali kota, bupati yang terpilih itu tidak memenuhi harapan masyarakat, maka kebenciannya itu bukan dengan elit dalam pengertian luas, bukan adalah elit politik, semua elit politik, tapi adalah yang akan diperiksa nanti kembali ke partai-partai politik. Sehingga misalnya partai PSI misalnya mengusung si A, menang, lalu kemudian lawannya adalah misal partai Golkar misalnya. Nah, kemudian partai kandidat yang diusung oleh PSI menang tapi tidak memenuhi harapan masyarakat. Nah, di pileg berikutnya besar kemungkinan masyarakat akan beralih memilih Golkar daripada percaya lagi dengan janji-janji yang dibuat oleh PSI karena calonnya tidak memenuhi aspirasi masyarakat. Gue pikir itu. Oke Bang. Tapi kan wacana ini pasti dapat berbagai kritik ya Bang, terutama dari akademisi, aktivis, dan para pakar lah gitu. Salah satu argumen yang mengemuka adalah pilkada tidak langsung pun berpotensi atau tidak serta-merta mengurangi politik uang seperti yang Abang bilang tadi. Malah terbuka kong kali kong antar sesama elit. Apakah argumen tersebut bisa dikatakan benar Bang? Kalau menurut Abang, dan kekhawatiran bahwa dalam tanda petik quote on quote adalah kembali ke zaman Orba gitu loh Bang. Gimana Abang menanggapinya? Ini kan gini, para aktivis kemudian akademisi ya tentu karena melihat ini mengkhianati demokrasi Indonesia. Nah, padahal kan demokrasi nggak serta-merta harus melibatkan semua pemilihan, itu harus dilakukan oleh rakyat langsung.
Oke, kalau dibilang ini bisa mewujudkan kong kali kong antar elit. Sehingga kayak saya bilang di awal, uangnya bergeser dari harusnya dinikmati rakyat langsung 100.000, 200.000 per suara, 300.000 menjadi beberapa miliar lah katakan untuk elit-elit khususnya ketua partai. Nah, kita lupa satu hal berarti kalau kemudian tesis ini kemudian menjadi acuan kita untuk menolak pilkada tidak langsung. Yang kita lupakan adalah bagaimana efek kalau rakyat terus disuap dengan 100.000, 200.000. Kalau kita mau menimbang seberapa masif kerusakan kehendak rakyat terhadap politik dengan 100-200.000 atau hanya elitnya yang disuap. Artinya kalau rakyatnya yang sudah disuap, rakyat sudah tidak punya gairah untuk marah. Rakyat sudah tidak punya gairah untuk menjadi oposan. Rakyat sudah tidak punya lagi kemampuan atau moral dasar untuk melakukan evaluasi kebijakan. Dia tidak bisa kritis. Kenapa dia tidak bisa kritis? Karena dia sudah terima duit. Tapi kalau elitnya yang terima duit, maka kemudian rakyat dengan mudah bisa kritis kepada elit-elit yang dianggap menerima duit atau sogok jual beli rekomendasi lah kurang lebih. Kan seperti itu. Nah, sekarang coba dilakukan kalau bagi para akademisi, ada tidak kajian kemudian yang membantah tesa kita di IDN bahwa pilkada kalau tidak langsung itu justru lebih berbahaya bagi moral bangsa dalam berpolitik. Nah, atau ini jangan-jangan kekhawatiran konsultan politik. Nah, IDN ini kan konsultan politik juga. Apa kalau pilkadanya langsung, maka banyaklah klien, bisa survei, bisa pendampingan, macam-macam. Tapi kalau pilkada yang dipilih DPRD, nah, itu kemudian menghilangkan beberapa pundi-pundi pemasukan. Kalau itu pasti lembaga konsultan politik punya jawaban bahwa pemasukan mereka bukan hanya melalui itu saja. Tapi kalau kemudian dikatakan ini balik lagi ke zaman Orba, enggak dong. Kita harus move on. Dalam arti move on begini, hal-hal yang sebenarnya baik itu kita harus mencontoh entah siapapun yang melakukan itu pertama. Maka saya kayak seperti ada pendapat pepatah Arab lah ya, mahfuzat nama istilahnya itu, unzur maqala wala tanzur man qala itu. Lihatlah apa yang dikatakan, tapi jangan lihat siapa yang mengatakan. Nah, begini juga dengan sistem pilkada kita. Kalau seandainya ini memang baik, walaupun ini dilakukan oleh Orde Baru, apa salahnya kemudian kita melakukan perbaikan-perbaikan? Tentu ini tidak sempurna, tapi dengan ada perbaikan-perbaikan, kita pasti bisa memperbaikinya. Bisa saja misal partai harus melakukan konvensi dulu, atau kemudian partai harus menyerahkan 3 nama dulu ke publik untuk kemudian disurvei. Nah, itu kan bisa-bisa saja dibuat dalam diatur oleh undang-undang atau dibikin regulasi supaya tidak seenak jidatnya elit aja dalam menetapkan calon. Satu hal lagi, saya percaya betul kadang-kadang ada hal yang rakyat banyak tidak tahu, tapi elitnya tahu. Sehingga orang yang dipersepsikan buruk di hadapan publik itu sebenarnya belum tentu buruk. Cuma karena dia sudah dipersepsikan buruk, maka dia akan terus dianggap buruk oleh masyarakat. Apalagi sekarang apa-apa viral TikTok, Instagram, sehingga yang kita konsumsi sebenarnya itu hanya informasi-informasi permukaan atau kadang-kadang bahkan fake information. Sehingga banyak elit yang sebenarnya bagus untuk memimpin, tapi karena ada 1-2 hal yang terus diviralkan, dikapitulasi kekurangannya, sehingga kemudian itu dia tidak bisa terpilih. Nah, ini juga kejahatan dalam demokrasi sebenarnya. Itu